Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Tia Anissa. Here I'm going to share you to interpret one videos English into Indonesian with the title Being an Introvert is a Good Thing. I'm here today trying to be something I'm not, which is something I've been trying to do for 2 years now. Write a TED Talk, share my ideas, talk in front of such a large group of people. Saya di sini hari ini mencoba menjadi sesuatu yang bukan saya, yaitu sesuatu yang telah saya coba selama 2 tahun ini, yaitu menulis TED Talks, membagikan ide-ide saya, berbicara di depan banyak orang. Now, I know a lot of you are probably thinking, she sounds a bit shy, or maybe she probably gets nervous easily. Yeah, all of those things are 100% true. But why? To answer simply, I am an introvert. Saya tahu banyak dari kalian mungkin berpikir, dia terdengar agak pemalu, atau mungkin dia berbicara agak gugup. Ya, semua itu 100% benar. Tetapi mengapa? Untuk menjawabnya secara singkat, yaitu bahwa saya adalah seorang introvert. So what is an introvert? An introvert is a quiet person that doesn't like to talk very much and likes to keep their thoughts mostly to themselves. They're the kind of person that goes home just to relax and have time to think. Jadi, apa introvert itu? Seorang introvert adalah orang yang pendiam, orang yang tidak suka banyak berbicara, dan suka menyimpan pikiran mereka sendiri. Mereka adalah tipe orang yang pulang hanya untuk bersantai atau beristirahat, dan memiliki waktu untuk berpikir. But that's not to say that an outgoing person can't be an introvert. Just as long as they enjoy the quiet time they get to themselves, they're most likely an introvert to a certain extent. So the main thing I want to address in this talk is that there's nothing wrong with being an introvert. Tetapi, itu tidak berarti bahwa orang yang sering keluar tidak bisa introvert. Selama mereka menikmati waktu tenang untuk mencapai diri mereka sendiri, kemungkinan besar mereka adalah seorang introvert sampai batas tertentu. Jadi, hal utama yang ingin saya sampaikan pada pembicaraan ini adalah tidak ada salahnya menjadi seorang introvert. However, society doesn't see it in the same lighting. Society has taught us that being an introvert is the worst thing you can be and that everyone should want to be extroverted. Namun, masyarakat tidak melihatnya dalam pandangan yang sama. Masyarakat telah mengajarkan kita bahwa menjadi seorang introvert adalah hal yang buruk, dan setiap orang ingin menjadi extrovert. We're told that being outgoing is good and being shy and quiet is bad. We're told in elementary school we have to raise our hands, participate in class, or we lose marks. Setiap tahun pada wawancara orang tua dan guru, orang tua saya akan mendengar hal yang sama, yaitu bahwa putri Anda sangat pemalu. Dia perlu belajar untuk lebih banyak berbicara. Saya diberitahu untuk membagikan suara saya jika memungkinkan. Bagi seorang introvert, itu adalah beberapa standar yang sulit untuk dicapai. This is why I joined the TED Ed Club 2 years ago. To prove to not only myself, but to everyone, that I wasn't shy. I could write a talk just like everyone else is doing it. No big deal. Ini sebabnya saya bergabung dengan TED Ed Club 2 tahun lalu, yaitu untuk membuktikan tidak hanya kepada diri saya sendiri, tetapi juga kepada orang lain, bahwa saya tidak pemalu. Saya bisa menulis pidato seperti yang orang lain lakukan. Itu bukan masalah besar. Slight problem. I never wrote a talk. I couldn't come up with a topic I was truly passionate about that I felt like I wanted to share with the world. I would show up to every meeting and watch my peers continue to develop their talks, and I would get frustrated with myself. Sedikit masalah yaitu saya tidak pernah menulis pidato, saya tidak pernah menemukan topik yang benar-benar saya sukai. Saya merasa ingin berbagi kepada orang lain. Saya akan hadir di setiap pertemuan dan melihat rekan-rekan saya yang terus mengembangkan pembicaraan mereka.
dan saya akan merasa frustasi dengan diri saya sendiri. Why could they share their ideas so easily and I couldn't even come up with a topic? Now, looking back, I realize I have passions, I have views on the world, and I have opinions. I just didn't want to share any of them because I'm an introvert. But is there anything wrong with that? Mengapa mereka bisa membagikan ide-ide mereka dengan mudah? Bahkan saya membuat topik pun tidak bisa. Sekarang, jika dilihat ke masa lalu, saya menyadari bahwa saya memiliki gairah hidup, saya memiliki pandangan tentang dunia, dan saya memiliki pendapat. Tetapi, saya hanya tidak ingin memberikannya, karena saya adalah seorang introvert. Tetapi, apakah ada yang salah dengan semua itu? Statistics say that 50% of the American population is made up of introverts. So, society is telling 50% of Americans, about 160 million people, that they need to change who they are to be accepted, to be successful, and to be happy. Statistik mengatakan 50% dari penduduk Amerika adalah seorang introvert. Masyarakat mengatakan 50% orang Amerika, sekitar 160 juta orang, perlu mengubah siapa mereka agar mereka dapat diterima, menjadi sukses, dan menjadi bahagia. Keep in mind, within this large group of introverts are people such as Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein, and so many more incredible, inspiring people. Perlu diingat, dalam kelompok introvert terdapat orang-orang yang luar biasa, seperti Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, and Albert Einstein. Dan masih banyak lagi orang-orang yang luar biasa yang menginspirasi. Do you think being an introvert has ever stopped any of them from achieving their goals or being happy? No. A lot of you have probably been told something along the lines of, why be a follower when you can be a leader? Apakah kalian pikir menjadi seorang introvert pernah menghentikan mereka untuk mencapai tujuan mereka? Tidak. Mungkin banyak dari kalian pernah diberitahu tentang mengapa menjadi seorang pengikut ketika Anda bisa menjadi seorang pemimpin. But what about every leader needs a follower? Let's look at Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Do you think he'd be where he is today without the support of the people? If everyone was trying to be a leader, no one would truly succeed, as it's the followers that define a true leader. Tetapi bagaimana dengan setiap pemimpin membutuhkan pengikut? Mari kita lihat Mr. Justin Trudeau, seorang Perdana Menteri Kanada. Apakah Anda pikir beliau akan berada di posisinya tanpa ada dukungan orang-orang? Jika setiap orang berusaha menjadi seorang pemimpin, tidak akan benar-benar berhasil, karena para pengikutlah yang menentukan pemimpin sejati. But that's not to say that an introvert can't be a leader. Let's look at Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. All incredible, inspirational leaders, and all introverts. Tetapi, itu tidak berarti mengatakan bahwa seorang introvert tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Mari kita lihat seperti Abraham Lincoln, Rosa Parks, Gandhi. Mereka semua adalah seorang pemimpin yang inspirasional, yang tak tertandingi. Dan mereka semua adalah seorang introvert. In a business setting, the CEO of a company will look at an introvert and say, if they're not going to share their ideas, they're useless to me. Well, guess what? These companies are missing out. Dalam lingkungan bisnis CEO, mereka akan melihat seorang introvert, dan mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membagikan ide-ide mereka dan tidak ada gunanya bagi saya. Baiklah, coba tebak. Perusahaan-perusahaan ini ketinggalan, atau mereka tidak tahu. Introverts are known to be versatile, responsible, work well in small groups, and individually. So, being an introvert has no effect on how happy or how successful you're going to be as long as you see it in the right lighting. Introvert dikenal serba bisa, bertanggung jawab, bekerja dengan baik dalam kelompok maupun individu. Jadi, seorang introvert tidak berpengaruh seberapa bangga atau seberapa sukses Anda selama Anda melihatnya dalam pandangan yang tepat.
If you see yourself as an introvert and think it's the worst thing in the world, you're never going to be truly happy with yourself. And you're going to constantly try to change to conform to society. Jika Anda melihat diri Anda adalah seorang introvert dan berpikir itu adalah hal yang terburuk, maka Anda tidak akan bangga dengan diri sendiri. Dan Anda akan terus-menerus mencoba untuk sesuai dengan masyarakat. But if you accept yourself as an introvert and you're happy, there's nothing in the way of you achieving your goals and getting what you want. Tetapi jika Anda menerima diri Anda sebagai seorang introvert dan Anda bangga, maka tidak ada yang menghalangi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. All in all, there's absolutely nothing wrong with being an introvert. No matter what society may say, you don't need to change who you are because being an introvert's great. Singkatnya, tidak ada yang salah menjadi seorang introvert, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dan Anda tidak perlu mengubah siapa diri Anda, karena menjadi seorang introvert itu hebat. Before I leave, I want to end with a quote from the book Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain. The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some, it's a Broadway spotlight. For others, it's a lamplit desk. Sebelum saya meninggalkan podium ini, saya ingin mengakhiri dengan kutipan dari buku, yaitu Diam. Kekuatan introvert di dunia adalah tidak bisa berhenti berbicara oleh Susan Cain. So, the next time you see that quiet kid in the back of the class, doesn't participate very much, I want you to think, I wonder what great things they're going to come up with next. Thank you. Jadi, pada saat Anda melihat anak pendiam di belakang kelas yang tidak ikut berpartisipasi, saya ingin Anda berpikir, saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan yang terbaik ke depannya. Terima kasih. That's all for me. Thank you for attention. See you around and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.